Lanjut. Jadi karakteristik dari tiga tanah tersebut itu bisa mempengaruhi eh dari sisi sosial dan ekonomi mungkin Mas ya. Jadi di situ kan aku melihatnya itu setiap tanah di situ. Jadi mereka pun pekerjaannya sepertinya berbeda-beda ya Mas ya. Betul. Ya, itu boleh dijelaskan, Mas. Apa saja varian pekerjaan yang ada di Desa Tambak Rejo itu? Nah, kalau sependek pengetahuan sampai hari ini, kalau di Pacitan itu belum ada desa sehutan Tambak Rejo Hmm. atau sesuku Tambak Rejo atau masyarakatnya itu sangat itu loh, telaten, Oh, ulet ya, Mas ya? telaten. Ya, jadi hasil dari olahan sawah atau olahan kebun itu mendominasi pasar yang ada di pasar besar Pacitan, gitu Mas. Oh, Nah, gitu ya. saingan utama itu malah kiriman dari Pelausan Magetan. Oh ya, di sana pegunungan juga ya. Di sana kan sayur-sayuran sangat bagus, iklimnya, tanahnya, Ya, cuacanya ya. itu sangat mendukung. Nah, untuk ini, untuk menopang kebutuhan pangan sayur-sayuran masyarakat Pacitan, ya salah satunya dari Magetan sana. Nah, yang kedua ya dari Tambak Rejo, desa saya. Jadi kayak kalau di angan-angan dengan adanya tanah yang masih banyak dijumpai itu Ya. sangat membantu perekonomian. Seperti Oke. yang Mas Gilang katakan tadi, sangat membantu sekali. Jadi Itu Mas. pertama itu kebanyakan masyarakat di sana itu petani, Mas ya. Iya betul. Jadi petani nyawa itu lebih ke kebutuhan sehari-hari ya, seperti sayuran, padi, gitu ya Mas ya. Dan kedua mereka Betul. petani kalau di pegunungan itu di ini ya rempah jahe tadi ya Mas ya. Betul. Kalau di lereng gunung gitu. Oh ya ya. Dan tapi mayoritas Bisa memang diulang Mas. tapi memang mayoritas ini Mas ya apa petani padi Mas ya. Gini Mas, kalau bicara soal apa yang dihasilkan khususnya sawah itu ada 3 musim. Oke. Jadi kalau masyarakat sini menghitungnya itu 1 tahun. Nah 1 tahun itu bukan 1 tahun Masehi yang 12 bulan, itu lebih panjang dari itu Mas. Oh, Jadi musim kayak gini, musim hujan. ini apa? Musim penghujan, awalan penghujan itu masyarakat di sini semuanya bersiap-siap untuk menanam padi Oh, atau oke oke. urip menabur benih padi Hmm. untuk ditanam di sawah-sawah di mana-mana ini. Oh, gitu. Maksudnya Jadi, untuk kebutuhan pangan ini dari situ. Nah, hmm. dalam 1 tahun itu ada tiga musim padi maksimal. Nah, nanti setelah 3 musim itu ada kemarau. Nah, kemarau itu masyarakat ada yang menanam palawija Oh, atau palawija ya. sayur-sayuran. Hmm. Atau sayur-sayuran gitu. Jadi kalau dari awal tahun ini kan itu hitungannya awal tahun ini, awal Ya. tahun menanam padi. Hitungannya Masehi bisa lebih 12 bulan. Hmm. Kalau sampai bertemu dengan awal tahun lagi, bertemu dengan awal menanam padi lagi. Itu Mas. Oh ya, jadi di situ masyarakatnya mereka itu lebih
memakai metodenya sendiri Mas, dalam artian mereka mengetahui sekarang musim apa dan cocoknya untuk menanam apa, semisal begitu ya tadi. Jadi melihat kondisi dan ada hitungan jangkanya sendiri gitu ya. Ya, kalau masyarakatnya cuma hitungannya tidak rumit-rumit, cuma ini Mas, musim penghujan, kemarau gitu. Soalnya kalau kayak musim kayak gini dipaksa menanam cabai, itu hasilnya kurang maksimal. Ya. Seandainya perawatannya sangat rumit seperti jelimet istilahnya, sangat jelimet, sangat butuh ketelatenan, sangat butuh kesabaran gitu. Ya, itu bisa kalau penghujan ini, kalau menanam cabai bisa busuk gitu ya, karena memang butuh udara kering ya kalau cabai itu. Betul Mas. Kalau ini Mas, dari sekian banyak varian pekerjaan di sana, kalau Mas Ahmad dan keluarganya sendiri sekarang lagi bekerja apa nih? Kalau hari ini ya itu tadi untuk menghidupi kebutuhan pangan, khususnya kebutuhan pangan itu kalau hari ini menanam padi semua Mas, ragam. Maksudnya semua masyarakat nggak terkecuali ya, termasuk keluarga sini ya juga menanam padi. Kalau di daerah yang tidak tergenang air, contohnya di lereng gunung yang karakternya tanahnya banyak bebatuan itu sementara belum ditanami karena waktunya masih difokuskan ke sawah tadi. Ya, Mas Gil. Ya jadi karena sekarang musim penghujan ya, jadi lebih ke menanam padi Mas. Tapi di sana apakah memang mayoritas itu petani atau ada salah satu katakan kalau di tempat saya itu kan ya meskipun kebanyakan sawah ya, tapi di situ ada tempat industri ya atau pabrik katakan begitu. Kalau di sana sendiri gimana Mas untuk sektor industri seperti pabrik gitu? Kalau secara geografi di sini di desa, khususnya di desa sini, di desa Tambak Rejo itu belum ada yang namanya pabrik atau industri. Jadi di sini tuh diisi oleh gunung, Sungai Grindulu yang di tengah-tengah desa ada Sungai Grindulu, terus sawah. Ini seperti negeri. Oke. Dan perumahan warga. Dan perumahan warga ya juga ada. Ini Mas. Ya, kalau di sini tuh kan ini Mas, memang UMK ya, minimum penghasilan itu kan sangat tinggi ya kalau di tempat saya itu. Jadi kebanyakan di sini meskipun mereka mempunyai sawah yang begitu besar dan untuk ditanami padi, tapi mereka itu kebanyakan juga memilih untuk bekerja di pabrik Mas. Jadi yaitu karena memang untuk tambahan lebih atau sudah mereka tinggalkan itu sawah-sawah yang mereka miliki itu. Ancaman-ancaman seperti itu apakah muncul Mas di tempat Mas Ahmad sendiri gitu? Ya ini menjadi pertanyaan yang menarik, sebab situasi sekarang ini generasi bertani itu semangat bertani itu ya mengalami hal yang sangat stagnan, istilah berhenti. Jadi yang sawah itu ya
bapak sampai simbah-simbah. Nah, kalau untuk para pemudanya untuk mencukupi biaya kehidupannya sendiri atau biaya kehidupan sehari itu memilih ke luar kota atau bekerja sebagai karyawan. Itu Mas. Oh, gitu. Padahal kalau dihitung-hitung kembali bekerja keluar kota itu hanya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari selama 1 bulan dari gajian ke gajian gitu ya, sisa-sisa sedikit. Nah, sedangkan kalau nggak jauh dari kalau di desa ini ya kebutuhan pangan, kebutuhan sehari-hari cukup untuk bertani. Istilahnya nggak sampai sisa uang banyak atau untuk menabung dengan bukan uang itu ya cuma cukup. Ya sama saja ketika bekerja ke luar kota kan kepotong biaya kos, biaya makan, ya nanti jadinya ya cuma bisa untuk makan atau untuk hidup dari 1 bulan demi 1 bulan toh Mas. Gitu toh. Ini menjadi kesadaran kayak gini ya mungkin masih menjadi PR, mungkin nggak tahu tapi PR siapa. Ini menjadi kalau dibilang ancaman enggak, tapi menjadi sesuatu tanda seru lah, tanda seru.